أشهد أن لا إله إلا الله. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan kitab fikih dalam kitab Syarah Yaqutul Nafis fi Madzhab Ibn Idris, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan syarat-syarat sehatis shalah. Ada 15 yang sudah kita bahas, beberapa atau setengahnya diantaranya adalah al-Islam. Begitu juga yang kedua tamyiz, ya. Tamyiz ini adalah sebelum baligh, usia sebelum baligh. Sudah kita jelaskan apa itu tamyiz. Lalu yang ketiga dukhulul waqt, masuknya waktu. Artinya sholat itu baru sah kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu belum sah. Kalau sholatnya itu yang memiliki waktu, tapi kalau sholatnya tidak memiliki waktu maka tidak ada disyaratkan. Semisal apa sholat yang tidak memiliki waktu? Sholat hajat. Sholat hajat itu tidak ada waktunya, bebas, kapan saja boleh dikerjakan. Begitu juga sholat istikharah juga tidak memiliki waktu, kapan saja boleh dikerjakan. Wal ilmu bi fardhiyatiha, di antara syaratnya adalah harus mempunyai ilmu di dalam fardu-fardu yang berkaitan dengan sholat. Kalau tidak memiliki ilmunya maka tidak sah sholatnya. Oleh sebab itu penting orang sholat itu harus punya ilmu. Bukan hanya sholat, semua ibadah apapun harus memiliki ilmunya. Jangan sembarangan kita beribadah kalau tidak ada ilmu. Walaupun bahagian-bahagian lain menonjol, tapi kalau ilmunya dari sisi keilmuannya dia tidak memiliki atau tidak memadai, maka tidak dianggap sholatnya atau ibadahnya sah. Sering kita sebutkan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal ibadah tanpa dilandaskan dengan ilmu, maka amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah, dan di antara syarat salat adalah tidak meyakini salah satu daripada yang rukun daripada salat itu adalah merupakan sunnah. Artinya harusnya rukun tapi dibilang sunnah. Contohnya apa? Baca Fatihah itu enggak wajib, rukun sunnah itu. Nah, ini tidak sah dalam mazhab kita. Khususnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah baik itu dia sendirian, baik dia menjadi imam, baik dia menjadi makmum, membaca Fatihah hukumnya wajib. Enggak ada alasan. Kita enggak ikut mazhab yang lain, mazhab kita mazhab Syafi'i. Enggak bisa kita alaskan kalau pendapat mazhab yang lain. Biarkan pendapat yang lain. Kita mazhab Syafi'i. Landaskan dengan mazhab Syafi'i. Amalkan dengan mazhab Syafi'i. Makmum sekalipun wajib membaca Al-Fatihah, ya, baik sholat yang sir ataupun sholat yang jahar, baik sholat isya ataupun sholat duhur, sama. Imam baca Fatihah, makmum juga harus baca Fatihah. Kapan makmum baca Fatihah? Di sholat yang jahar, isya, maghrib, dan subuh, setelah imam baca Fatihah. Aminnya imam, saat itulah waktunya makmum membaca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah atau tidak dibenarkan membaca Fatihah berbarengan dengan imam, atau tidak juga dianggap kalau hanya sekedar menyimak bacaannya imam terus si makmum tidak membaca lagi Fatihah. Tidak, ya, semuanya dalam mazhab kita harus membaca Fatihah apapun keadaannya. Fatihah ini wajib dan nggak boleh dalam hati. Fatihah ini harus disebutkan karena dia rukun qauli, bukan rukun qalbi. Harus disebutkan. Kalau sebagai makmum ya nggak harus besar-besar suaranya, tapi minimal telinga kita sendiri mendengarkan. Ya, telinga kita sendiri minimal mendengarkan. Ala kulli hal. Nggak boleh ada rukun dianggap sunnah. Bagian orang menganggap Fatihah itu sunnah, tak sah sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Kita nggak berbicara dalam mazhab yang lain, tapi kita dalam mazhab Syafi'i. Dan orang awam semisal kita nggak boleh mengaduk-adukkan mazhab. Orang awam semisal kita nggak boleh mencampur adukkan mazhab. Nggak boleh dalam bab sholat kita pakai Syafi'i, dalam bab puasa kita pakai Hambali, zakat kita pakai Hanafi, pakai uang. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i semuanya, sholatnya Syafi'i, puasanya Syafi'i, zakatnya harus Syafi'i. Gimana zakat Syafi'i? Pakai bahan pokok makanan pokok,
bukan pakai uang. Uang lain cerita. Yang bolehkan cuma Hanafi, Syafi'i nggak boleh. Terus gimana kalau udah pakai uang? Manfaatnya uang. Imam madhab atau Rasulullah pun ngertinya yang mana lebih manfaat. Kalau emang mau manfaat, nggak mesti zakat. Kapan aja keluarkan uang nggak masalah. Kenapa pas zakat yang cuma 2,75 harus pakai uang? Sementara selain zakat nggak pernah keluar uang. Pelitnya luar biasa untuk mengeluarkan uang. Tapi pas zakat semuanya heboh, harus uang. Enggak. Makanan pokok. Itu dalam mazhab kita, mazhab. Walaupun mazhab yang lain membolehkan. Dan dalam masalah zakat ini penting. Cuman Hanafi yang membolehkan. Dan itu tidak qaul mu'tamad. Bukan pendapat yang kuatnya di dalam mazhab Hanafi. Pendapat lemahnya dalam mazhab Hanafi yang membolehkan. Kalaupun memaksakan diri harus pakai uang, pakai takarannya mazhab Hanafi, nggak boleh pakai mazhab Syafi'i. Udah mau pakai uang, pakai takarannya mazhab Syafi'i, nggak pakai takaran mazhab Hanafi, nggak boleh. Syafi'i 2,75, ada yang mengatakan 2,5, hati-hatinya bagusnya 3 kilo. Imam Abu Hanifah enggak, 3,5. Atau ada yang mengatakan 3,75, pakai ukurannya Imam Abu Hanifah kalau mau pakai uang, nggak bisa dalam ukurannya Imam Syafi'i terus diuangkan ngikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Orang awam misal kita nggak boleh campur aduk karena kita bukan mujtahid. Kalau kita sudah jadi mujtahid, nah terserah mau pakai mazhab sendiri nggak apa-apa ya, mau buat mazhab 5 nggak apa-apa, mazhab yang ke-10 nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh campur aduk? Orang awam semisal kita adalah orang yang masih muqallad, taklid. Walaupun kita nggak mengatakan taklid buta, tapi kita ini adalah orang yang masih ngikut sama orang. Kita nggak punya kapasitas untuk membuat pendapat sendiri. Lain cerita kita sudah sampai mujtahid, makomnya kita itu udah bisa membuat pendapat sendiri, terserah, nggak masalah. Tapi kalau makomnya kita masih ngikut pendapatnya madhab, yang ikut satu aja, jangan campur-campur. Kenapa nggak boleh campur-campur? Ya kalau kita campur-campur berarti kita buat madhab baru. Membuat mazhab baru. Yalah. Mazhab Syafi'i sholatnya udah diatur. Mazhab Hanafi sholatnya diatur. Maliki sholatnya diatur, Hambali sholatnya diatur. Puasanya diatur. Semuanya mazhab sudah mengatur masing-masing. Kalau kita campur aduk, berarti kan kita buat mazhab campur aduk yang kelima. Mazhabnya kita berarti kan. Yang ikut orang. Makanya dalam mazhab bagi orang yang masih muqallad yang taklid itu nggak boleh campur-campur, satu-satu saja. Saya sering ibaratkan kalau di Indonesia kita hisap ganja, narik ganja, ditangkap polisi. Loh, kenapa saya ditangkap? Saya dulu di Belanda nggak apa-apa, ganja legal. Nah, ini kan di Indonesia maka di Belanda. Nggak bisa negara orang dijadikan kita terapkan hukumnya di negeri kita. Di Belanda terserah itu mau ganja ada, tapi di Indonesia nggak boleh. Terus kita mau nggak ada demokrasi, kita harus monarki. Kenapa? Saya dulu belajar di Malaysia begitu, kerajaan perdana menteri, nggak ada presiden, bubarkan presiden. Lah nggak bisa ente di Indonesia, negara ente negara demokrasi, nggak bisa bawa negaranya orang ke sini. Kalau negara saja ada diatur, apalagi madhab. Makanya jelas ya, ulama-ulama itu sudah mengklasifikasi. Indonesia itu Syafi'i, Malaysia itu Syafi'i, Asia Tenggara mayoritas Syafi'i. Nanti kalau di bahagian Arab udah lain cerita, Hambali. Bahagian Afrika udah Maliki. Daerah Eropa nanti udah banyak Hanafi. Itu udah ada pembagiannya masing-masing. Ya. Jadi jangan kita campur aduk. Tamam. Wa taharatu 'anil hadatsain. Juga diantara syarat sah salat adalah harus suci daripada dua hadas. Itu hadas kecil atau hadas besar sudah kita bahas. Wa taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Juga harus suci daripada segala najis, ya, baik di baju juga di badan, begitu juga pada tempat kita salat. Wa satrul aurah, harus menutup aurat. Auratnya juga sudah kita bahas. Auratnya laki-laki bagaimana, auratnya perempuan di dalam sholat bagaimana, auratnya perempuan di luar sholat bagaimana, auratnya perempuan dengan mahramnya gimana, sudah mau kita bahas. Lalu yang kesekian, wa istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Sehingga saya ini kita terakhir.
Istiqbalul kiblah fi ghairi nafilati safaril mubah was salati syiddatil khauf. Menghadap kiblat itu wajib. Ketika salat itu wajib menghadap kiblat kecuali dua keadaan. Kapan menghadap kiblat tidak wajib? Yang pertama di saat kita safar, sedang bermusafir, dan itu yang dikerjakan adalah salat sunnah, tidak boleh salat wajib. Kalau salat wajib tetap apapun alasannya harus menghadap kiblat. Kecuali salat sunnah boleh. Salat sunnah. Artinya nggak pernah hawa sholat duha. Nah, pas lagi naik mobil sholat duha rajin. Kenapa? Enak, bisa duduk. Enak, nggak harus menghadap kiblat. Nah, udahlah, terserah nanti mau sholat duha lah. Nggak menghadap kiblat, nggak masalah. Tapi lain cerita kalau misalnya naik kendaraan yang sekiranya kiblatnya itu nggak gampang berubah, naik kapal. Mungkin pas lagi jalannya lurus, treknya lurus, menghadap kiblat, gampang kita bentangkan sejadah, nggak harus berubah, maka tetap harus wajib menghadap kiblat. Tapi kalau naik mobil kan susah, jalannya belok-belok, maka boleh untuk kita kerjakan sholat sunnah tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Diusahakan kalau bisa ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, itu saja. Tapi kalau nggak bisa juga sekalipun ya udah nggak masalah. Tapi ingat harus sholat sunnah, sholat wajib tidak. Yang kedua, sholat syiddatul khauf, dalam keadaan takut yang luar biasa. Dalam keadaan bencana, gempa bumi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas itu. Lagi sholat, gempa di masjid. Ya, kemarin kan kejadian. Awalnya imamnya oke. Makmumnya mulai 1 kabur, 2 kabur. Ada yang bertahan. Imamnya kabur, semuanya kabur. Ala kulli hal. Apakah harus dibatalkan? Enggak. Enggak harus dibatalkan itu sholat. Kaburnya kita di saat itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Syiddatul khauf, dalam keadaan takut. Ini digambarkan ketika sholatnya Rasulullah dan para sahabat ketika berperang. Mereka sambil berperang, Allahu Akbar, sambil perang. Bukan takbir ya, Allahu Akbar lagi sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiddatul khauf, bebas mau bergerak. Nanti ada beberapa kaifiyah, cara-cara di dalam mengerjakan sholat syiddatul khauf. Nah, terus gimana caranya? Ya keluar saja. Kalau misalnya gempa, keluar saja sampai tempat aman, lanjut lagi sholat. Nggak dianggap batal sholatnya. Atau kalaupun harus membatalkan, ada caranya. Jangan langsung main lari kabur, enggak. Ubah dulu. Yang misalnya kita awalnya sholat fardu itu tidak boleh dibatalkan tanpa sebab. Haram hukumnya. Hati-hati ya. Sering kita kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah masuk sholat, udah niatnya udah pas, nggak boleh ulang-ulang. Lain cerita sholatnya niatnya salah. Allah, belum niat, nggak apa-apa, ulang. Ini Allahu Akbar, kurang khusyuk tadi. Allahu Akbar, aduh kurang enak, kurang pas tangannya. Nggak boleh. Kalau sudah masuk sholat, niatnya sudah pas, bacaan takbirnya sudah pas, sholat duhur ya niat duhur, udah pas semuanya, tidak ada masalah. Cuman karena perkara yang khusyuk nggak boleh diulang, haram. Main-main dalam sholat tidak boleh. Ya, oleh sebab itu keluar. Kalau tidak bisa keluar, cara membatalkan sholatnya, kalau kita sholat fardu diubah dulu. Sengaja saya ubah sholat saya menjadi sholat sunnah. Saya ubah sholat duhur saya jadi sholat qobliyah misalnya. Atau sholat sunnah mutlak, bebas. Nah, membatalkan sholat sunnah boleh. Membatalkan sholat sunnah boleh. Membatalkan sholat fardu tidak boleh. Bahkan, kalau kita sedang sholat sunnah, ada tamu datang, lebih afdal kita batalkan kalau memang masih panjang. Baru takbir, ada tamu, Assalamualaikum. Ini masih panjang, tamunya kasihan. Batalkan sholat sunnah, lebih afdal dan terima itu tamu. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Lanjutkan dulu sholat. Ya, karena menjaga sholat fardu itu penting. Oke, syarat-syarat yang berikutnya akan kita bahas ini. Kita sudah sampai sini selesai ini. Kita akan lanjutkan. Syarat-syarat yang berikutnya adalah syarat-syarat sebenarnya di sini berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi dijadikan dalam kitab ini sebagai syarat, gak apa-apa kita bahas. Syarat berikutnya adalah tarkul kalam, meninggalkan berbicara. Kalam di sini, apapun ucapan yang menimbulkan huruf itu membatalkan sholat. Namun diperinci oleh ulama
Kalau dengan secara sengaja, maka kalau yang dikeluarkan, ucapan yang dikeluarkan satu huruf yang punya makna, batal sholatnya walaupun satu huruf. Contoh, ada bule masuk ngamuk-ngamuk, who did this to me? Siapa yang buat ini untuk saya? Atau apalah walhasil, who did this to me? Datang ini orang, dia ngaku I, satu huruf I, batal sholatnya. Kenapa? Satu huruf tapi ada makna. Kalau dalam bahasa Arab banyak, atau kalau orang Aceh ini, yang siapa ada orang Aceh? Ada orang nanya, "Pu kajib, pu yang berjib, kau minum apa?" I, air, I, batal. Ada mana? Dalam bahasa Arab lebih banyak yang satu-satu huruf ini. Indonesia sulit. Apa Indonesia yang satu huruf? Ada. Nggak ada kan? Nggak laku Indonesia ini. Bahasa Arab banyak. Ki, artinya wiqayah, hati-hati. Ai, artinya wi'ayah, berpikir. Satu huruf aja itu. Wa, dan, ya, banyak dalam bahasa Arab yang satu huruf. Oke, kalau dia ucapkan satu huruf ada maknanya, batal sholat. Itu kalau sengaja. Atau kalau tidak ada maknanya, tidak boleh lebih dari dua huruf. Nggak boleh lebih dari dua huruf. Aduh, duh itu kan kalau dalam bahasa Indonesia DUH. Kalau dalam bahasa Arab dal sama ha, duh, dua huruf, batal sholat. Itu ucapan selain yang wajib diucapkan. Ya, kalau memang wajib dibacakan di sholat nggak masalah. Ini ucapan-ucapan yang tidak ada di dalam sholat diucapkan. Kalau sengaja satu huruf ada makna, batal, atau dua huruf nggak punya makna juga batal. Kalau lupa, di sini ada khilaf pendapat. Imam Ibnu Hajar bilang 4 huruf. Nah, bukan 4 huruf, 4 kata, afwan. 4 kata. Huruf itu dalam 4 kata. Imam Qaylubi bilang 6. Oh, ini seru ini. Kok pandai-pandai Imam Ibnu Hajar bilang 4? Kok pandai-pandai Imam Qaylubi bilang 6? Pandai-pandaian mereka buat 4-6 itu. Enggak, disinilah pentingnya ikut mazhab. Balik-balik lagi situ. Mereka itu berbicara nggak pakai otak, nggak pakai akal mereka sendiri. Mereka berbicara dengan dalil. Yang nggak pernah kita punya kefikiran pun di situ. Kenapa Imam Ibnu Hajar bilang 4? Kenapa Imam Qaylubi bilang 6? Ada sejarah. Kalau kita lupa sholat, kalau kita lupa berbicara, kita lupa dan kita berbicara, maka batasnya kata Imam Ibnu Hajar 4, kata Imam Qaylubi bilang 6. Kenapa 4? Kenapa 6? Oke. Nabi SAW pernah ketika sholat zuhur, yang harusnya 4 rakaat, Nabi buat 2 rakaat salam. Yang akhirnya sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat sudah berubah syariatnya atau engkau lupa?" Lihat bagaimana cara Rasulullah, cara sahabat menegur Nabi Muhammad. Tidak langsung vonis Rasulullah lupa atau salah, tapi husnudzon terlebih dulu pada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apakah syariat sudah berubah atau engkau lupa? Artinya, apakah engkau sengaja ringkaskan sholat atau engkau lupa? Dalam bahasa Arab, ataksuru sholah amtansa. Ataksuru sholah amtansa. Itu yang ditanya sahabat. Ya Rasulullah, ataksuru sholah amtansa. Dari kalimat ini, yang ditanya oleh sahabat, Nabi tanya, ahwa haq? Apa dia betul? Yang lain jawab, ala ya Rasulullah. Akhirnya Nabi langsung tidak mengulang sholatnya, artinya nggak dianggap batal.
sholat duhur yang salah tadi, yang lupa tadi nggak dianggap batal, langsung dilanjutkan rakaat ketiga. Loh, mereka kan ngomong sini. Disinilah kenapa ulama menitik beratkan 4 kata, 6 kata. Imam Ibnu Hajar bilang dia ambil daripada ucapannya sahabat, dan sahabat ketika itu langsung ikut sama Nabi. Nggak ada yang dibilang Nabi kamu batal, udah ngomong, enggak. Semuanya ngikut. Kata Imam Ibnu Hajar diambil daripada yang paling banyak ucapannya sahabat tadi. Ketika tanya sama Rasulullah, ataksuru sholah am tansa? A itu dalam bahasa Arab apakah? Taksuru, engkau mengkosor, meringkas sholat. Am atau tansa, lupa, engkau lupa. Rasulullah cuma menjawab, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dilupakan. Inni unsiyallah, aku itu dilupakan. Lebih sedikit daripada ucapannya sahabat. Oke, Imam Qailubi bilang 6. Tadi kan Imam Ibnu Hajar, taksuru sholah amta, taksuru sholah amtansa. Oke, 4. Kata Imam Qailubi 6. Kenapa? Sahabat ini manggil ya Rasulullah. Ada ya, ada Rasulullah. 6. Kedua-duanya disuruh sama Nabi atau akhirnya apapun yang mereka ucapkan, Nabi tidak mengatakan sholatnya batal karena mereka sudah berbicara. Di sini mereka mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar bilang 4, Imam Qailubi bilang 6. Dua-duanya adalah ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kan kalau kita baca kitab, sekedar baca kitab, kenapa ini kok pandi-pandian mereka bilang 4? Dari mana dasarnya? Apalagi awak cuma baca hadis di Google. Oleh sebab itu, kalau lupa berbicara, nggak sadar, ngigo misalnya, maka lihat, kalau lebih daripada 4 kata Imam Ibnu Hajar atau lebih daripada 6 kata dari kata Imam Qailubi, boleh, tidak sah sholatnya. Kalau nggak sampai, boleh. Kalau lupa atau nggak sengaja, contoh, orangnya latah, bang, 4 kata, nggak apa-apa. Kenapa? Itu nggak sengaja. Latah itu nggak sengaja, kecuali memang orang latah-latahan diri. Tapi kalau memang ada orang yang latah, dia nggak sengaja, tengok. Kalau nggak sampai 4 kata atau 6 kata, maka tetap sah. Tamam. Watarkul kalam. Oke, itu yang pertama. Yang syarat berikutnya adalah watarkul af'alul katsirah. Meninggalkan banyak bergerak. Itu juga salah satu syarat daripada sholat. Artinya ketika sholat nggak boleh banyak bergerak. Ini sering saya ingin tegur kepada siapapun. Saya nggak tegur perorangan, siapapun. Hati-hati di dalam bergerak untuk sholat. Paling seringnya kita nggak sadar banyak bergerak kapan? Habis ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu batal sholat itu. Kalau bergerak banyak kali, mohon maaf, tadi pun saya lihat satu orang. Nggak ada di sini orangnya, jangan takut. Allah, Sami Allahu liman hamidah. Itu batal sholat. Artinya kita cuma disuruh tegakkan, nggak disuruh ngayunkan. Ketika ngayun lebih dari 3 kali itu udah batal. 3 kali atau lebih itu batal. Oke. Apapun pergerakan kita lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Tamam. Kecuali ada beberapa anggota tubuh yang kalau yang digerakkan lebih dari 3 kali tidak batal sholat. Sering nggak melihat ada orang sholat? Ada yang begini-begini lagi. Ada yang kadang-kadang main-main dia. Walhasil yang paling sering kita lihat begini. Batal sholatnya? Tidak. Kita tidak mengatakan sholatnya batal. Kenapa? Ada beberapa anggota tubuh yang kalau digerakkan lebih dari 3 kali sekalipun tidak membatalkan sholat. Di antaranya lidah. Tidak membatalkan sholat. Mata tidak membatalkan sholat. Dan 1 jari. Syaratnya 1 jari. 2 jari batal. Jadi kalau ada orang sholat gini-gini batal. Tapi kalau masih 1 batal. Tidak batal. 1 jari digerakkan sebanyak apapun tidak batal. Oleh sebab itu Pak, penting. Kalau kita gatal dalam sholat,
Bukan menggatal ya, badan kita gatal. Kita gatal. Kadang-kadang terasa nggak? Sebelum sholat nggak ada yang gatal, pas lagi sholat gatal satu badan. Yang di kaki lah yang gatal, yang di paha yang gatal, walah hasil mau garuk aja. Ala kulli hal. Kalau mau garuk sekalipun boleh, dengan syarat jangan lebih daripada 3 kali pergerakan. Muka misalnya gatal, pipi. Cara menggaruknya, ya, cara menggaruknya bukan gini-gini garuknya. Ambil tangan kita satu, nah, letakkan di mana. Nah, kita mau goyang sampai selesai sholat kayak gini pun tidak apa-apa. Tapi satu jari. Kalau sudah bergerak semua, itu udah tangan yang bergerak, bukan lagi satu jari, batal. Tapi kalau satu jari yang menggaruk, tidak batal. Nah, makanya tadi dikatakan, begini-begini pun tidak batal. Apa hukumnya begini-begini? Terserah. Di dalam hadis itu dikatakan, Nabi SAW 11 riwayat, 11 mana? 11 riwayat mengatakan Rasulullah ketika tasyahud akhir itu tangannya tidak bergerak kecuali ketika perpindahan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Cuman sekali Nabi bergerak selesai sampai selesai sholat, sampai selesai tasyahud. 11 riwayat mengatakan Nabi tidak menggerakkan tangannya ketika tasyahud. Cuman satu riwayat yang mengatakan Nabi menggerakkan riwayatnya. Kok orang ngambil yang satu ditinggalkan yang 11. Ya, 11 itu yang dipakai Imam Syafi'i, tidak digerakkan. Sama. Oke, terjadi juga banyak permasalahan atau banyak kesalahan. Kalau misalnya di Indonesia sih saya jarang lihat, tapi ada kadang-kadang. Banyak ini di Mekah dan Madinah. Pas lagi sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena masjidnya terlalu besar. Masjidnya terlalu besar. Tamam. Kadang-kadang kan udah takbir imam, takbiratul ihram imam. Nanti ada aja tuh yang di depan kosong. Karena kan masjidnya besar, jadi nggak sempat dengan qomat itu ngatur soft misalnya. Tamam. Akhirnya pas kita lagi sholat di depan kosong. Sering kali saya dapatin. Kita disunahkan kalau di depan kita kosong itu mengisi kekosongan. Jangan dibiarkan kosong. Nah, sering kali kita dapatin, dia jalan saja, tak. Dia ngelangkah maju ke saf yang ke depan itu tanpa dia berpikir cara dia melangkah. Masuk aja, 1, 2, 3. Itu dalam kata ulama batal sholat. Kenapa? 3 kali bergerak berturut-turut, walaupun untuk mengisi soft. Begitu lagi sholat, di sebelah kita ada yang batal. Disunahkan apa? Rapatkan kita ke yang posisinya lebih dekat sama imam. Ini penting. Posisi imam kita di sini. Posisi imam kita di sini. Cara kita merapatkan soft adalah merapatkan dengan posisi imam. Imam di sini, oleh sebab itu anggaplah tengahnya di sini, maka harusnya merapat di sini. Bukannya kalau kita mau merapatkan soft kita semakin ke sana, lebih mendekatkan ke imam. Cara merapatkan soft. Oke, kalau kita batal sholat atau ada orang di sebelah kita batal sholat atau ada orang di depan kita batal sholat, maka nggak boleh kita langsung bergerak. Artinya bergerak 3 kali berturut-turut. Contoh, saya sering dapetin begini. Ada orang sholat, kata Imam Ibnu Hajar ini 1. Kata Imam Romli ini sudah 2. 1, 2. Imam Ibnu Hajar bilang, ini kalau saya nggak pakai jeda, saya nggak pakai jeda. Ini 1. Imam Romli bilang 1, 2. Tapi mereka semua sepakat. 1, diam, semuanya tetap mengatakan 1. Dan mereka juga sepakat, Imam Ibnu Hajar dan Romli mengatakan 1, 2. Nah, balik ini, disinilah khilaf lagi. Imam 1, kata Imam Ibnu Hajar, Imam Romli 1, 2. Imam Ibnu Hajar bilang 2 tetap. Baliknya kaki kanan ke depan 2. Kata Imam Romli, balik kaki ke kanan 3, batal sholat. Makanya dalam bergerak harus hati-hati. Ya, harus ada tenang. Dah.
nggak cukup tumaninah, agak lebih tenang lagi. Tumaninah cuma baca subhanallah, lebih lama sedikit. Ya, dengan sekiranya dianggap sama orang dia nggak bergerak banyak-banyak. Ya, itu penting. Oke. Tarkul af'alul kathirah, meninggalkan banyak bergerak. Tamam. Tadi saya sebutkan lisan, lidah, mata. Kalau ada orang bisa menggerakkan telinga, saya nggak pandai. Ada orang pandai menggerakkan telinga, itu juga nggak apa-apa. Cuma ngapain lah digerak-gerakin telinganya itu? Mohon maaf, satu lagi, zakar, kemaluan. Kemaluan laki-laki, perempuan nggak bisa digerakin. Yang laki-laki kemaluannya digerakin juga ada masalah. Juga yang terakhir, jari. Tapi satu jari. Kalau lebih dari dua jari, lebih dari satu jari nggak boleh. Oke. Lalu watarkul akal wasyurub. Nggak makan, nggak minum di sholat. Kalau lupa, ini afwan. Tarkul af'al, meninggalkan banyak bergerak. Kalau lupa tidak ada batasan, bebas. Kalau lupa tidak masalah. Tapi kalau sengaja batal. Oke. Kalau sengaja, nah tapi kalau bercanda dalam sholat, walaupun satu kali bergerakan batal. Lagi sholat, cas lu cas, batal sholat. Satu dia bergerak, batal, main-main dalam sholat. Oke. Watarkul akal wasyurub, juga diantara yang tidak syarat sah sholat adalah meninggalkan makan dan minum. Meninggalkan makan dan minum. Kalau sengaja, mau sedikit mau banyak batal. Kalau tidak sengaja, maka dilihat. Kalau sedikit tidak batal, kalau banyak batal. Nggak sengaja dia lupa makan satu bungkus nasi padang, batal. Tapi kalau sedikit nggak batal. Apa batasannya sedikit? Bapak tahu ini nggak, roti di atasnya itu ada namanya sim apa tis atau bukan spesial putih-putih itu tojin apa wijen, kacang wijen. Nah, besar ukuran dianggap makan dalam keadaan lupa tidak boleh lebih besar daripada ukuran kacang wijen. Ukuran wijen itu bukan kacang, ya wijen. Jadi kalau rendang satu panjang itu keselip, itu dimakan batal sholat. Bolu ya itu nggak dibilang sedikit, itu batal sholat. Daging sambal itu batal semua sholat. Oke. Lain cerita kalau dia nggak sengaja ada rendang sedikit nyempil, awak main-mainin lah dalam sholat. Pas kita cabut nggak dimakan, nggak sengaja dia taruh, mau dibuang nggak atau mau dibuang di mana? Dan memang enak pula itu rasanya. Oke, kita letakkanlah di sampai-sampai lidah kita. Niatnya, habis sholat, kalau nggak dibuang, ini makan. Tahu-tahu, pas lagi baca Fatihah, ketelan. Maka ini dianggap lupa. Tapi lihat ukurannya. Kalau ukurannya panjang, ya nggak dianggap lupa. Atau dianggap batal. Tapi kalau kecil, dimaafkan. Oke. Tarkul akal wasyurub, meninggalkan makan dan minum. Oke. Di sini menjadi permasalahan. Di dalam sholat nggak boleh sama sekali makan minum. Lupa sekalipun ada ukurannya. Tapi kalau puasa, kita mau makan satu nasi bungkus pun lupa, tetap sah puasa. Kalau puasa, nasi bungkus, satu bungkus, kolak semua kita makan, lagi puasa, tetap sah kalau lupa. Kalau nggak sengaja lupa. Oke, kenapa? Karena puasa ini nggak gampang untuk mengulangnya. Batal hari itu harus diulang di hari kemudian. Kalau sholat dibatal di saat itu, tinggal ulang setelahnya. Makanya tidak bisa disamakan antara maka. Ada sebagian orang begitu menganggap, loh, puasa saja boleh kok. Lupa makan, berarti pas lagi sholat, oh enggak, beda. Puasa satu hari. Kalau batal di siang hari, nggak bisa langsung dilanjutkan, harus nunggu hari berikutnya. Kalau Ramadan ya nunggu bulan depan. Tapi kalau sholat dibatalkan di situ, tinggal diulang. Oke, menjadi permasalahan kalau kita telan ludah atau ludah di mulut sedang sholat di bulan Ramadan. Yang mana harus dikedepankan? Kalau kita telan, ya, telan ludah kan
tidak masalah. Dalam sholat tidak masalah. Tapi batal puasa dikeluarkan nggak bisa. Kenapa? Lagi sholat. Yang mana harus dikedepankan? Dikedepankan membatalkan sholat dibandingkan membatalkan puasa. Kalau pilihannya salah satu kita kerjakan, dibuang harus membatalkan sholat, ditelan harus membatalkan puasa, maka pilih batalkan sholat dibandingkan batalkan puasa. Kenapa? Sholat tinggal gampang diulang. Puasa repot ngulangnya. Pak, contoh tadi, rendang nyangkut. Rendang nyangkut. Kalau dimakan, batal puasa. Kalau dikeluarin, contoh di masjid, kan nggak mungkin kita ludahin. Atau darah. Rendang lain cerita, kita pegang pun nggak apa-apa. Darah najis. Telan, batal. Dikeluarkan, ngotorin masjid, haram. Gimana cara keluarinnya? Kalau kita pegang, ambil tisu, kita masukkan, bawa najis, tetap batal sholat. Cara keluarinnya gimana? Harus keluar masjid. Batal dong sholat. Batalkan sholat dibandingkan batalkan puasa. Kenapa? Puasa sulit untuk diulang, adapun sholat gampang diulang. Oke. Wa alla yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma'a syak fi niyyati tahrim. Di antara syaratnya adalah tidaklah berlaku ruknun qaulin aw fi'lin ma'a syak. Ada syak di antara rukun qauli dan rukun fi'li di niat taharrum. Di niat ketika takbiratul ihram. Ya, ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus dia baca Fatihah. Terus dia ruku, dia ingat tadi takbir aku sah apa enggak? Udah niat apa belum? Ketika takbiratul ihram, niatnya betul apa enggak? Maka batal sholatnya kalau ada keraguan-raguan sampai batasnya syak. Syak kita udah bahas 50%. Oke. Au yatula zamanu syak, atau syaknya terlalu panjang. Tadi udah sah belum? Udah ini belum? Terus syak ragu lagi. Tadi betul nggak aku niat? Batal sholat. Kalau segera dia niatkan, aku yakin tadi sah sholat, niat aku udah betul, maka lanjut, tidak masalah. Tapi kalau ragu-ragu terus, batal sholatnya. Oke? Wa alla yanwiya qat'a shalah aw yataraddad fi qat'iha. Dalam sholat itu tidak boleh kita niat memutuskan sholat. Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Udahlah lanjut aja dulu. Udah batalin ya. Perut sakit kali ini. Nanti sampai nggak selesai ya? Sakit perut. Ini kalau kita lanjutin takutnya buang angin. Selesai apa enggak ya? Lanjut. Udah lanjut. Ngomong-ngomong terus sendiri dalam hati. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Kalau berterusan, batal sholatnya. Tapi kalau cuma sekali, sering batalin nggak ya? Udahlah. Bismillah aja, jalan terus. Cuma sekali, 2 kali, tidak masalah. Tapi kalau terus-terusan, batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Batal sholat. Otomatis batal. Wa ada muta'liq qat'iha bi syai'. Begitu juga kalau kita niatkan, kalau si fulan datang, aku batalin sholat. Ini tamu bentar lagi datang. Telepon tadi 5 menit lagi sampai. Pas nih, aku udah sholatnya udah hampir habis keluar waktu. Udah sholat aja dulu. Nanti mungkin 5 menit lagi dia sampai. Tapi kalau dia datang, saya batalkan sholat. Nanti kalau dia pun datang, saya lagi sholat, saya batalkan. Belum datang, nggak datang dia udah batal sholatnya. Kenapa? Dia sudah mengikatkan sholatnya itu dengan sesuatu yang lain. Jadi nggak boleh kalau si fulan datang saya batalkan sholat, itu batal sholat. Atau nanti kalau misalnya sinetronnya ILC-nya main, batal sholat, saya batalin sholat. Nanti pas iklan saya sholat lagi. ILC-nya nggak main sekalipun, tutup dia sekalipun, udah batal sholatnya. Tamam? Oke, selesai. Kita selesai daripada hal-hal atau syarat-syarat di dalam sahnya sholat, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan ab'adus sholah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ab'ad. Jadi di dalam sholat itu ada 3 macam, ada namanya rukun, ada namanya ab'ad, ada namanya sunnah. Ya, rukun ini yang wajib, ab'ad ini hampir kayak wajib, tapi dia hukum hakikatnya sunnah. Yang ketiga adalah sunnah. Nanti kita akan bahas diantaranya adalah kunut di dalam hal-hal termasuk ab'ad sholah. Saya memutuskan insya Allah kita ngajinya 2 kali fikih 1 kali hadis. 2 kali fikih 1 kali hadis. Karena kalau dianggap 1 kali fikih 1 kali hadis,
Kita udah berapa tahun ini Pak? Nah, baru segini. Sisanya masih segini. Hadis kita udah seperempat kitab. Ya, ini seperenam nggak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanya silakan, tafadhol. Yuk. Lebih berkata dalam hati tidak masalah. Yang nggak boleh itu dikeluarkan sampai keluar huruf yang nggak boleh.